panjangnya Paus Biru adalah 33,58 meter. Bisa berapa ya? 2 rumahku lah ya, apa lebih gitulah. Pokoknya panjang itu lah ya. Nah, kombinasi panjang dan bobotnya itulah yang membuat Paus Biru dinyatakan sebagai hewan terbesar di dunia. Tidak hanya saat ini, tapi juga sepanjang masa. Apa itu? Gimana ya? Banyak pertanyaan di kepalaku. Mungkin saja kamu juga begitu. Nonton video ini, sekarang kita tahu. Tahu kan? Nah, kalian tahu gak tadi aku ngomong apa? Nah, itu artinya adalah halo, perkenalkan nama saya Daniel Abraham. Itu adalah bahasa ikan. Kenapa aku tadi ngomong bahasa ikan? Karena hari ini temanya adalah bahas ikan atau air gitu. Jadi karena kan ikan di air. Nah, makanya aku sekalian bahas air juga, guys. Oke, jadi ini di konten sekarang aku tahu. Nah, aku udah menyiapkan beberapa pertanyaan seperti biasa. Dan juga mungkin pertanyaan ini ada di pikiran kalian, dan semoga juga kontennya aku dari yang kemarin itu bisa menghibur kalian dan bisa membuat kalian pintar. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Daniel Abraham. Yaudah, kayak gitu aja. Lanjut, kita langsung ke pertanyaan nomor 1. Mengapa ikan hiu hidup di air asin atau air laut? Nah, ikan hiu tuh kalau diceritanya ya, kan ada tuh yang cerita apa sih? Yang ikan hiu sama buaya berantem itu? Surabaya. Ya, Surabaya. Surabaya itu artinya Sura itu si hiu, baya itu si buaya. Nah, gitu ya ceritanya ya, guys ya. Nanti kalian bisa cek di YouTube sendiri ya, guys ya. Ada ikan yang bisa hidup di air asin dan ada ikan yang bisa hidup di air tawar. Selain ikan yang bisa hidup di air tawar atau asin, ternyata ada spesies ikan yang bisa hidup 2 habitat, guys. Tuh, ikan apa ya? Nah, kita coba cari tahu ya, guys ya. Nih, teman-teman, yaitu di air tawar dan air asin, ikan bisa hidup di 2 habitat ini disebut dengan ikan Euryhelin dan sangat mudah beradaptasi dengan menyerap sebagai tingkat garam dalam air. Nah, ketika Euryhelin akan berimigrasi ke air asin dan berpindah ke air tawar yang meliputi berbagai aliran sungai. Berarti kalau misalnya dia pengen ke air tawar nih, dia cari tuh aliran air kayak sungai gitu. Nah, kalau misalnya dari sungai pengen ke laut, nah dia lewatin terus tuh dari sana. Nah, kalau misalnya kayak di perbatasan nih, aku kasih contohnya ya, guys ya. Misalnya di sini ada sungai, di sini ada laut, pasti gede kan laut. Nah, misalnya ada satu hewan lumba-lumba, guys. Nah, ini lumba-lumba bisa masuk ke sini. Mengapa dia tidak mati? Nah, jawabannya adalah mungkin karena airnya itu masih mengandung juga ada air asinnya. Jadi dia masih bisa hidup. Kalau di perbatasan pasti 2 hewan bisa. Yang hewan di daerah air tawar ke perbatasan masih bisa, hewan yang di air asin masih bisa ke perbatasan karena ada campuran 2 air tawar dan air asin. Seperti itu penjelasannya ya, guys ya. Nah, yang kedua kita lanjut, kenapa air laut asin? Perasaan kalau kalian yang pernah kayak diving atau gimana, atau enggak kalian keminum air laut gitu, kok asin ya rasanya ya. Nah, air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Makanya kenapa di pelajaran IPA ada kayak petani menjemur garam itu di dekat pantai-pantai gitu, karena ya di laut itu banyak garam, guys. Nah, air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut mineral ini yang dikenal dengan garam, guys. Nah, ada sekitar 3,5% perairan lautan terdiri dari garam. Itu 3,5% berapa ya? Laut dunia itu gede banget ya. Coba aku lihat bola duniaku dulu ya. Ini laut semua, guys, yang biru-biru ini, guys.
kalian udah ngerti lah ya. Kalau yang udah gede ini laut semua nih. Kalau yang warna biru guys, mana sih Indonesia? Nah, kasih tahu nih Indonesia nih ya. Jadi ya gitu sih, kalau air laut makan asin kenapa? Karena mengandung garam. Sekarang aku tahu gitu. Sekarang aku tahu karena ada garam di dalam airnya gitu. Nah guys, pertanyaan yang ketiga guys, apakah ikan perlu minum? Sepertinya tidak. Sepertinya iya. Oke, langsung kita jawabannya. Jawabannya adalah iya. Oh, begitu ya. Sebelum membahas bagaimana ikan air tawar minum, kita sebaiknya belajar sedikit tentang kimia. Nah, terkait cara air mengalir. Selain air mengalir dari atas ke bawah akibat gaya gravitasi, air juga mengalir dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contoh dari fenomena ini perpindahan air dari bagian yang asin ke bagian yang tawar. Perpindahan air akibat beda konsentrasi ini disebut difusi. Nah, tubuh ikan air tawar sendiri mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi alias lebih asin dari air yang ada di lingkungan hidupnya. Oh gitu ya, jadi dia airnya ada yang lebih asin ya. Lalu alhasil ikan tawar tidak perlu minum dan hanya menunggu air masuk ke dalam tubuhnya lewat insang atau lapisan tipis kulitnya. Nah ini kayak gini ilustrasi air tawar masuk tubuh ikan, nih gambarnya ada kayak gini nih. Nah ya, nah untuk menghindari kegemukan akibat kebanyakan minum ketika makan, ikan air tawar sangat sering kencing. Wah, berarti ikan juga bisa buang air kecil ya. Wow, sangat masuk akal. Nah, tadi ikan bisa minum, ternyata bisa itu juga ya, bisa buang air kecil juga ya. Lanjut, sementara itu kulit ikan air tawar juga mempunyai lapisan sel klorida. Karena bersifat asin, sel ini ikut mengatur jumlah air agar pas dengan kebutuhan dan menghindari tubuh kebanyakan menyerap air. Jadi dia kayak gimana ya jelasinnya? Jadi kayak dia punya apanya gitu, dia punya sel klorida buat kantor. Mungkin di sini aku harus agak banyak dikit air, dan di sini aku harus agak kurangin airnya, itu buat kayak robot ya gitulah ya, atau enggak kayak mobil ya. Setahu kayak mobil, kalau mobil itu beberapa waktu dia ada eco mode guys. Kalau nggak tahu eco mode aku jelasin. Eco mode adalah untuk biar menghemat bensin gitu guys. Jadi buat kapan harus otomatis eco mode, kapan harus enggak gitu. Jadi ya penjelasannya ya mirip-mirip sama sel klorida air tawar ini, ikan air tawar. Nah lanjut ke ikan air asin. Ikan air asin kebalikannya, kalau dari ikan di air tawar, ikan yang hidup di air asin mempunyai konsentrasi air dalam tubuh yang lebih rendah ketimbang lingkungannya, yakni laut. Nah, akibatnya air dalam tubuh si ikan justru menyedot keluar. Jadi kalau air asin tuh tubuh ikan yang di air tawar itu menyedot keluar, jadi kesedot gitulah ya pokoknya. Ilustrasi air asin menyedot air dalam tubuh ikan agar tidak dehidrasi. Dehidrasi itu maksudnya kekeringan tubuh gitu ya. Ikan laut sangat rajin minum. Waduh keren, rajin minum nih. Jadinya kebalikannya, lebih rajin minum. Kalau yang ikan air tawar justru nggak mau minum karena takutnya kebanyakan air. Rajin minum dan dalam jumlah besar. Jika tidak melakukan hal itu, tentu saja si ikan akan mati kehabisan cairan. Bukannya air di laut juga asin? Nah, untuk mengatasi hal itu, ikan mempunyai ginjal dan insang yang bisa menyaring garam air laut sehingga bisa dihisap dengan aman oleh tubuh. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Jadi dia ada ginjal dan
insangnya untuk menyaring, jadi aman gitu kalau dia mau minum. Terserah dia mau minum 1 galon liter, 1 bah gitu ya guys ya. Nah, selain itu, lapisan sel klorida di tubuh ikan berfungsi memompa keluar garam yang berlebihan di tubuh ikan. Nih, intinya baik tubuh ikan air tawar atau air asin sama-sama mencari keseimbangan konsentrasinya kayak tadi ya guys, yang kimia itu air dalam tubuh untuk bisa hidup. Nah, kayak gitu guys. Jadi ya kayak gitu sih, penjelasannya panjang banget ya. Yang nomor berapa nih ya? Kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Apa ikan terbesar di dunia sih? Kalau tadi kan ikannya rata-rata ikan air tawar atau gimana gitu nih, nggak nyambung sih. Tapi ikan terbesar itu apa? Apakah hiu megalodon? Apakah ikan paus biru? Nah, langsung ke jawabannya. Jawabannya adalah paus biru. Paus biru ya. Paus biru gede juga sih guys ya. Panjangnya paus biru adalah 33,58 meter. Bisa berapa ya? 2 rumahku lah ya, apa lebih gitulah. Pokoknya panjang gitu lah ya. Nah, dilansir pada laman Wales, ukuran paus biru terbesar yang pernah diukur adalah 33,5 meter dan bobotnya 190 ton. Berarti berat ini. Nah, kombinasi panjang dan bobotnya itulah yang membuat paus biru dinyatakan sebagai hewan terbesar di dunia. Tidak hanya saat ini, tapi juga sepanjang masa. Tunggu. Paus biru masih hidup gak ya? Nah, coba kita cari ya. Nah, ternyata paus biru terancam punah karena diburu besar-besaran pada tahun 1900-an. Nah, sebelum adanya pemburuan besar tersebut, populasi paus biru mencapai 240.000. Wow, banyak banget ya. Tapi ya buat hewan gede segitu, gede 33,58 meter, lumayan itu 240. Gede itu guys. Nah, namun kini populasi paus biru yang tersisa hanya 10.000 hingga 25.000. Aduh, turun semua nih. Dasar ya manusia ya. Bukan maksudnya ngejek ya. Kenapa gitu loh? Buat apa dibunuh? Buat apa diburu gitu? Kan bisa cari kerja lain gitu ya. Nah, sehingga paus biru diklarifikasi sebagai hewan yang terancam punah. Nah, kita doakan terus dan supaya paus biru tidak terancam lagi, supaya nggak punah juga. Biar nanti kita kayak misalnya gimana ya, kalau misalnya pergi ke itu perairan Indonesia atau enggak, kita bisa melihat paus biru lagi berenang, bisa loncat-loncat. Kan biasa paus tuh gini jalannya, jadi dia gini terus loncat muter gini seret. Nah, juga pernah ada berita hiu paus ada di perairan Papua dan Nusa Tenggara seperti itu. Sekarang aku tahu ternyata ada ikan yang bisa hidup di air tawar dan air asin, dan sekarang juga ada lautan ternyata asin ya airnya. Karena kenapa? Karena mengandung garam. Nah, sekarang aku tahu ikan perlu minum juga, tapi kalau yang air tawar nggak terlalu butuh. Dan ternyata ikan juga bisa buang air kecil guys. Nah, sekarang aku tahu ikan terbesar di dunia adalah paus biru ya guys ya. Aku masih akui paus biru karena kan itu tadi salah satunya, jadi paling besar ya paus biru guys. Ya segitu sih beratnya. Coba kalian komen deh hewan apa lagi yang kalian mau tanyakan atau apanya gitu ya guys ya. Oke, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya Daniel Abraham. Jangan lupa komen juga di bawah pertanyaan-pertanyaan atau enggak komen sesuatu tapi pertanyaannya juga yang masuk akal ya guys ya. Jangan komen yang jelek-jelek. Oke, sampai di sini aja videonya. Dadah.